Halo sahabat, berkunjung ke Moskow, khususnya Saint Petersburg, ingatan jatuh pada novel Pecundang, karya sastrawan dan aktivis politik besar Rusia, Alexei Maksypovich Pyatkov, yang lahir 1868 dan meninggal 1936. Beliau lebih dikenal sebagai Maxim Gorky. Namanya diabadikan dalam berbagai hal untuk menghormatinya, seperti di salah satu stasiun di Saint Petersburg, salah satu jalan utama di Moskow, dan kota kelahirannya. Meskipun hal ini namanya dikembalikan kepada nama semula. Juga untuk penamaan pesawat terbang terbesar di era pertengahan tahun 30-an, Tupolev 20. Halo sahabat, dalam novelnya Pecundang, Maxim Gorky menggambarkan bagaimana pahitnya kehidupan Yosef Limkov, seorang anak belia yang berasal dari pedesaan. Digambarkan sejak kecil Yosef Limkov adalah anak yatim yang dibesarkan oleh pamannya. Seperti kebanyakan anak yang mengalami trauma mendalam, pribadi yang terbentuk dalam diri Yosef Limkov adalah pendiam, penyendiri, dan memiliki jalan pikiran yang berbeda dengan anak seusianya. Halo sahabat, setelah melewati masa kanak-kanak di pedesaan dan lulus sekolah, Yosef mesti pergi merantau ke kota. Ia kemudian bekerja pada seorang revolusioner tua penjual buku bekas. Cerita yang sesungguhnya ternyata baru mulai saat Yosef Limkov dipaksa untuk bekerja sebagai agen dan mata-mata kekaisaran Tsar yang bertugas mengawasi aktivitas kaum revolusioner yang semakin menguat. Latar belakang cerita ini adalah pemberontakan bersenjata pada tahun 1907, cikal bakal revolusi Bolshevik. Yosef yang tidak menyukai pekerjaan sebagai mata-mata dan bersimpati pada pemberontak mengalami kerisauan yang mendalam. Ia harus memantau orang-orang yang dianggap mencurigakan, menangkap dan melaporkan mereka pada Dewan Keamanan. Cerita ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kaum muda yang buta akan politik dan tidak membaca buku terjebak dalam kemelut kekuasaan. Para agen ini dipaksa untuk memata-matai sahabat-sahabatnya sendiri, memenjarakan orang yang dicintainya. Dan tanpa sadar mereka dicekik oleh tatanan sosial yang baru. Sebagai pembaca, saya merenungkan dan memikirkan ulang seberapa pecundangnya sebenarnya diri kita dalam kondisi demokrasi di negara kita sendiri.